Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen yang keempat ini kita akan melihat bagaimana proses al-harol, baru ya belum detailnya tapi masih awal-awal proses al-harol ini. Jadi ini sebelumnya sudah kita lihat proses al-harol yang sudah modern, ini yang ada di Indonesia, ini yang ada di tempat lain, di negara lain pada tahun 1970-an. Sebelum kita lihat detail mengenai proses yang terjadi di al-harol ini, yang pertama kita lihat anoda. Anoda ini, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, anoda ini yang digantung di sini, ini ada suatu batang terbuat, saya tidak tahu persis apakah dari aluminium, batang ini terbuat, ya. Kemudian di bagian bawah dari batang ini digantung elektroda grafit sebagai anodanya. Nah, bagaimana cara membuat grafit ini? Grafit ini umumnya berasal dari kokas. Kokas yang paling banyak digunakan adalah dari petroleum coke. Kenapa dari petroleum coke atau kokas yang berasal dari perminyakan, dari proses penyulingan minyak, itu menghasilkan ampas. Ampas ini yang mengeras ya, bagian bawah ini disebut dengan petroleum coke, karena kandungan dari abu, terutama abu, dari petroleum coke ini lebih rendah. Jadi kandungan abu yang ada di sini 0,04% dalam raw coke, dari coke mentah, 0,04 sampai 0,5%. Abu ini harus sekecil mungkin. Kalau misalnya ada abu, terutama ada di situ abu, kalau misalnya kita lihat komponennya adalah SiO2. Dan dia adalah, selain SiO2 terdapat juga Fe2O3. Jadi kalau misalnya ada SiO2, ada Fe2O3 yang tinggi dalam abu ini, dia akan mengotori produk dari aluminium. Di dalam produknya akan ada Fe, akan ada silikon, dan itu kadarnya besar. Ya, kemudian akan menyulitkan proses untuk memisahkan dari silikon dan besi ini. Makanya tidak diinginkan adanya pengotor-pengotor di dalam anoda ini. Karena anoda ini kalau misalnya kita lihat dipasang di bagian atas, dia akan terkonsumsi, karbonnya akan menjadi gas ya, menjadi CO2, menjadi CO. Kemudian abunya dia akan larut, bisa saja larutnya ke dalam elehan, ke dalam elektrolit. Dia akan mengotori alumina. Jadi orang mengumpankan alumina. Alumina sudah murni ya, sudah hampir mendekati 100% keberanian dari alumina ini, kemudian ada pengotor dari abu ini. Makanya itu tidak boleh. Ya, diharapkan penggunaan dari anoda ini tidak boleh mengandung abu yang tinggi. Kemudian fixed carbon itu 85 sampai 95% di dalam koks ini, kokas yang petroleum koks sebelum dilakukan proses kalsinasi. Kemudian di sini kandungan hidrogen dan lain-lain ya. Volatil ini 5 sampai 15% kandungan dari volatil matternya dalam petroleum coke. Kemudian di sini Anda lihat kandungan dari pengotor-pengotor yang lain kecil, karena ini berasal dari abu yang terdapat di situ. Kemudian densitasnya 1,5 sampai 1,8. Ini densitas ruah. Nah, kemudian dilakukan proses kalsinasi. Kalsinasi itu proses dilakukan dengan menggunakan umumnya ya, dengan menggunakan rotary kiln. Sepertinya hampir semuanya menggunakan rotary kiln. Tapi bedanya dengan rotary kiln yang umum, kalau tidak salah harus diatur kondisinya, dan untuk menginjeksikan udara itu hanya satu tempat. Itu desain dari rotary kiln-nya. Saya tidak akan jelaskan detail di sini, bukan kuliah untuk membuat kalsinasi dari kokas ya di sini ya, hanya introduksi saja pada temperatur sekitar, saya harus lihat lagi ini literaturnya, sekitar berapa ya? 800 derajat Celcius, mungkin sekitar segitu. Tapi yang jelas yang dilakukan hanya untuk menghilangkan volatil matter. VM saja yang keluar. Lain tidak keluar. Dan sebenarnya tidak diizinkan juga perasaan proses kalsinasi dari petroleum coke ini, fixed karbonnya terbakar. Kalau misalkan fixed karbonnya ikut terbakar, sementara abunya tetap, nanti di bagian akhir, kandungan abunya akan besar. Karena fixed karbonnya ikut terbakar. Jadi yang diharapkan hanya VM-nya saja. Volatimeternya keluar, kemudian air jelas ya, moisture jelas. Jadi kalau misalnya ada 0,5 sampai 2%, itu menjadi kurang dari 0,1. Dan lihat yang lain, yang berkurang adalah dari volatimeter ini, VM. Dari 5 sampai 15% awalnya menjadi 0,2 sampai 0,4%. Dengan cara seperti ini, kandungan dari fixed karbonnya bisa ditingkatkan. Dari 85 menjadi 95%, 85 sampai 95% menjadi 98 sampai 99%. Jadi ini bisa ditingkatkan. Jadi hanya menghilangkan air dan VM sih terutama yang dihilangkan di sini. Yang lain diusahakan tetap. Ini komponen-komponen yang lain harus mempunyai ukuran kristal karena dipanaskan ya.
berukuran antara 2 sampai 3,5 nanometer, kemudian specific electrical resistivity, jadi ini tahanannya harus kecil, ya, karena digunakan sebagai anoda harus bisa mengantarkan listrik, kemudian HGI 30 sampai 38. Ini contoh petroleum coke, kemudian di bawahnya adalah kalau misalnya ini dikalsinasi menjadi CPC atau calcined petroleum cokes. Dari petroleum cokes ini kemudian dibuat menjadi anoda. Ini anodanya bukan yang tadi kalau misalnya lihat ya, ada yang pre-bake yang dimasak terlebih dahulu. Bake itu seperti memasak, dipanaskan, dia mengeras ya, seperti orang membakar kue, bake. Dan juga ada satu lagi yang disebut dengan Studebaker electrode. Yang digunakan di sini adalah pre-bake anoda, yang dibahas di sini. Ini juga yang digunakan di Indonesia. Jadi bentuk dari anoda ini sebenarnya sudah dipakai ini ya. Kalau misalnya belum dipakai, ini kelihatan nih warnanya semuanya hitam. Ini udah dipakai, ini kelihatan ada putih-putih di bagian atas. Jadi bentuknya seperti ini. Inilah anoda. Anoda ini yang kemudian disambung dengan logam yang sebagai pengantar listrik. Ini yang tadinya kalau misalnya kita lihat di bagian awal kelihatan di atasnya, ya. Di bagian yang di dalamnya tidak kelihatan ini masuk dalam pot. Ini bentuk dari anodanya. Jadi cara membuat anoda ini, yang pertama adalah kokas, digerus, ya, digerus, kemudian diayak, ya. Ini ada ukurannya macam-macam, ada yang kasar, ada medium, ada yang halus, ya, medium 1, medium 2, ada yang halus. Setelah itu dicampur dengan pitch. Pitch ini semacam pengikat. Jadi untuk Anda lihat juga ini warnanya seperti ini ya, bentuknya seperti apa ya, seperti tar ya. Pitch jadi sebagai pengikat dari partikel-partikel ini udah digerus. Kemudian ini juga bisa diambil kembali. Jadi span buds. Jadi ini yang anoda yang udah dipakai, masih ada grafitnya. Grafitnya ini kemudian diambil ya seperti ini. Ini dikeluarkan logam yang untuk mengantarkan listrik ini. Kemudian diambil, dipisahkan, ini disebut dengan span buds. Ini yang kemudian bisa juga digunakan kembali untuk masukkan anoda. Jadi setelah dicampur, kemudian ini dimasukkan ke dalam cetakan, dicetak, digetarkan, kemudian setelah itu dimasak di sini, baking furnace. Ini waktunya kalau tidak salah beberapa hari ya, dibakar. Setelah itu menjadi anoda seperti ini yang udah jadi. Kemudian dihubungkan dengan tangkainya. Jadi tangkai di atas ini dihubungkan dengan tangkainya, dimasukkan ke situ, dicor ya, supaya dia nyambung, dilem, kasih sesuatu di situ. Kalau misalnya aluminium dan dituang lagi aluminium yang leleh ke situ untuk nyatu gitu ya. Biarkan setelah itu selesai. Kemudian ini yang dibawa ke sel untuk proses elektrolisis dari aluminium. Kemudian katodanya juga terbuat dari grafit. Ini juga ada spesifikasi dari grafit yang digunakan untuk katoda, tetapi umur pakai dari grafit di bagian bawah ini sangat panjang. Itu bisa satu port ini bisa digunakan katakanlah bisa 2 tahun sampai 5 tahun ya. Kemudian yang sering diganti adalah yang ini. Ini yang paling sering diganti. Anoda ini yang paling sering diganti. Satu hari itu kalau misalnya di satu pabrik yang besar, katakanlah kapasitas bisa sampai ratusan ribu ton, satu hari itu bisa sekitar 100-120 anoda yang diganti per harinya. Jadi ini yang terkonsumsi, itu yang harus diganti terus-menerus. Kemudian ini kembali ke hal Harold yang tadi. Jadi alumina itu dimasukkan ke bagian atas di sini. Kemudian ini anoda yang tadi sudah dipersiapkan, itu yang ini anodanya. Kemudian katodanya ada di bagian bawah, ini katodanya, terbuat dari grafit. Kemudian di bagian bawah ini ada semacam konduktor untuk mengalirkan arus ke bagian bawah dari sel atau pot dari hal Harold ini. Ini disebut dengan bus bar untuk membawa arus listrik. Di atasnya juga ada bus barnya juga. Nomor atau anoda leads orang mengatakan ya. Ini yang nomor 16 ini. Kemudian yang di bagian bawah yang tadi kita cerita, ini adalah nomor 8.
Nomor 8 adalah atau kolektor bars, terserah saja ya, terbuat dari baja. Di bagian atas diumpankan alumina, ini akan masuk ke sini. Kemudian nomor 6 ini breaker. Breaker beams ini kadang-kadang dibutuhkan karena di bagian atas ini akan terbentuk semacam kerak. Begitu kerak terbentuk, orang mengumpankan alumina ke sini, aluminanya itu akan berada di bagian atas, tidak akan lagi tembus ke dalam kerak ini. Makanya sebelum ini diumpankan, biasanya ini dipecahkan dulu kerak yang di sini dengan menggunakan yang nomor 6 ini disebut dengan breaker beams. Ini masuk terlebih dahulu, ada lubang ke lelehan, kemudian setelah itu baru orang menambahkan alumina. Ini aluminium terbentuk di bagian bawah. Kalau sudah siap untuk di tapping, ini tidak ada lubang tappingnya dalam hal ini di teknologi yang baru. Ada suatu car, kemudian dilengkapi dengan pompa dan juga pipa. Pipa ini dimasukkan ke sini dengan menggunakan vakum, disedot masuk ke dalam ledol. Itu proses yang dilakukan untuk mengeluarkan lelehan aluminium terdapat dalam sel ini. Ini kembali lagi ke sebelumnya, ini proses atau sel dari Hall-Héroult, ini alumina, ini yang dihubungkan kutub positif anodanya, kemudian di bagian bawahnya adalah grafit, ini ada kolektor bars yang tadi, atau bus bar, ini juga ada LED untuk mengumpulkan semua kabel-kabel di bagian atas di sini, alumina dimasukkan, ya, masuk ke situ, ini biasanya terbentuk kerak, nah kerak ini yang harus dipecahkan terlebih dahulu, setelah itu baru ditambahkan alumina. Kemudian di sini ada elektrolit yang terbuat dari Na3AlF6 CF2. Nah, di sini dimasukkan alumina yang kadarnya diatur dengan kadar tertentu. Jadi nggak boleh banyak. Kalau misalnya banyak, dia akan membeku atau menghasilkan melting point yang tinggi. Biasanya range dari alumina itu di sini konsentrasinya berkisar antara 2 sampai 8%. Kita akan lihat di slide berikutnya ya. Jadi temperatur operasi dari proses untuk Hall-Héroult ini berkisar antara 940 sampai 980 derajat Celcius. Kalau kita lihat melting point dari alumina, temperatur lelehnya di 2072 derajat Celcius. Jadi sangat tinggi. Tidak mungkin kita bisa menggunakan alumina ini untuk leleh di temperatur 940 sampai 980 derajat Celcius. Oleh karenanya, ditambahkan kriolit Na3AlF6, tidak lain fungsinya adalah untuk menurunkan temperatur leleh dari alumina ini. Dari 2072 derajat Celcius menjadi turun kurang dari 940 derajat Celcius. Ini fungsi dari Na3AlF6 ini, menurunkan melting point dari alumina. Kemudian CF2 juga sama, menurunkan temperatur leleh dari campuran Al2O3 dan kriolit ini. Reaksi yang terjadi, reaksinya adalah Al2O3 ditambah dengan karbon, menghasilkan Al ditambah dengan CO2. Ini reaksi keseluruhan yang berlangsung di dalam pot tersebut. Ya, seperti sebelumnya ya, reaksi ini masih menghasilkan CO2. Ya, CO2 ini yang belum ramah lingkungan. Ini reaksi yang diharapkan terjadi, tetapi bisa juga reaksinya tidak sempurna, umumnya juga tidak sempurna, menghasilkan CO dan CO2. Jadi ada CO2 yang dihasilkan, juga ada CO yang dihasilkan. Tidak sempurna menghasilkan CO2. Kalau misalkan dihasilkan semuanya CO2, tentu saja kebutuhan dari grafit di anodanya akan jadi lebih efisien. Jadi aktualnya tetap tidak menghasilkan semuanya menjadi CO2 karena temperatur tinggi ya. Kembali lagi ke mirip dengan persamaan Baudouin. Jadi pada temperatur lebih dari 900 derajat Celcius, kalau misalkan ada CO2 yang terbentuk, CO2 akan cenderung bereaksi dengan karbon membentuk 2CO. Itu akan menghasilkan atau akan mengkonsumsi karbon lebih banyak. Nah, ini digambarkan dengan agak detail ya, apa sih yang terjadi. Ini kira-kira tidak sama persis ya, tidak benar 100%. Jadi kira-kira apa yang terjadi di antar muka antara aluminium dengan elektrolit dan juga anoda dengan elektrolit. Walaupun kita lihat bahwa grafit di sini permukaannya karena terbentuk aluminium, ini seolah-olah katodanya membesar. Jadi tidak di sini permukaan katoda dengan elektrolit tapi menjadi di aluminium dengan elektrolit. Ini katodanya. Jadi reaksi yang terjadi di katoda, reaksi dari Al3+ menjadi Al, terjadi reaksi pembentukan dari oksigen. Kemudian yang terjadi di anoda, reaksi Al2O3 menjadi oksigen.
Jadi oksigen 2 minus, jadi Al2O3 itu seolah terdisosiasi menjadi Al3 plus, menjadi ditambah dengan oksigen 2 minus. Nah, oksigen 2 minus menjadi oksigen gas, itu terjadi di anoda. Kemudian di katoda, reaksi yang terjadi adalah dari Al3 plus menjadi Al. Jadi ini awalnya reaksi adalah reaksi pembentukan oksigen. Kemudian karena terjadi di permukaan dari grafit, oksigen ini cenderung bereaksi dengan karbon, menghasilkan CO atau CO2. CO2 yang diharapkan, ya, supaya konsumsi dari grafit ini menjadi lebih rendah. Jadi totalnya reaksi seperti di atas ini diteruskan kembali, tapi secara detail di breakdown, walaupun tidak benar 100%, tapi ini hanya untuk menjelaskan bahwa di katoda, reaksi adalah Al3 plus menjadi Al, kemudian di anoda dari O2 minus, Anda lihat sini O2 minus menjadi O2. Kemudian O2 bereaksi dengan karbon menghasilkan CO2. Baik, itu mengenai penjelasan awal mengenai proses Hall-Héroult. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.